Akhir-akhir ini jagat maya dihebohkan dengan kasus Vina Cirebon yang meninggal dunia karena dianiaya oleh sekelompok geng motor. Yang sebenarnya kejadiannya sudah terjadi 8 tahun silam, tepatnya di bulan Agustus 2016. Kasus ini menjadi heboh dan mencuat di permukaan bersamaan dengan sebuah film horor yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Menariknya, kasus Vina Cirebon ini dikategorikan sebagai kasus yang dibongkar oleh arwahnya sendiri, di mana Linda, teman Vina ini mengalami kesurupan arwah Vina, yang kemudian mengungkap panjang lebar kronologi kasus yang mengerikan itu. Namun, tak sedikit orang mengatakan bahwa yang merasuki Linda itu bukanlah arwahnya Vina, melainkan jin korinya Vina yang selama ini menemaninya. Hingga saat ini, aparat kepolisian sudah berhasil menangkap 9 orang pelaku yang dinyatakan bersalah dalam kasus ini. Yang pada awalnya terdapat 11 orang pelaku, namun 2 orang pelaku yang masih di DPO itu dihapus karena dinyatakan tidak bersalah. Terlepas dari kontroversi tindakan penghapusan oleh aparat kepolisian itu dan kejanggalan-kejanggalan lainnya yang muncul di permukaan sebagaimana yang sudah kalian ketahui di berbagai media, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas apakah benar arwah orang yang sudah meninggal itu bisa bentayangan dan merasuki seseorang. Lalu bagaimana Islam memandang fenomena ini? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum kita membahas arwah penasaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui di manakah arwah itu ditempatkan setelah meninggalkan jasadnya. Oke, sebenarnya setelah arwah itu pergi meninggalkan jasadnya, ia ditempatkan di sebuah alam yang disebut dengan alam barzah. Masyarakat kita akan menyebutnya dengan alam kubur. Barzah secara bahasa artinya penghalang. Dinamakan barzah karena alam ini menjadi penghalang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi, sebelum orang itu masuk surga atau masuk neraka, mereka tinggal di alam yang disebut dengan alam barzah ini. Bagi yang amalnya baik, maka mereka akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Sedangkan yang amalnya jelek, maka mereka akan mendapatkan siksa-siksa kubur. For your information, orang-orang yang meninggal saat ini, mereka belum menapakkan kakinya di surga maupun di neraka. Mereka masih tinggal di alam barzah ini dan merasakan akibat perbuatan yang pernah mereka lakukan semasa hidupnya di dunia. Orang-orang yang amalnya baik, mereka akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur ini. Dan ketika telah sampai pada hari kiamat nanti, ia akan merasakan kenikmatan yang melebihi kenikmatan yang pernah ia rasakan ketika di alam kubur, yaitu kenikmatan ketika berada di dalam surga. Makanya diceritakan dalam hadis-hadis bahwa orang yang amalnya baik itu pengen cepat-cepat kiamat, supaya ia bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan di akhirat ketika ia masuk ke surga. Sebaliknya, orang yang amalnya jelek ia akan merasakan siksa kubur, dan ketika sudah sampai kepada hari kiamat, ia akan disiksa dengan siksaan yang lebih pedih daripada siksaan sebelumnya ketika masih berada di alam kubur. Allah SWT berfirman, "Wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab." Fir'aun dan para pengikutnya itu tertimpa siksaan yang sangat buruk. Apa itu siksaannya? An-naru yu'raduna 'alaiha 'uduwan wa 'ashiyya, yaitu neraka ditampakkan kepada mereka pada waktu pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat, Allah SWT berfirman kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya itu ke dalam siksaan yang lebih pedih. Ayat ini menggambarkan siksaan Fir'aun dan para pengikutnya ketika berada di dalam kubur. Dan pada hari kiamat, mereka akan mendapatkan siksaan yang lebih pedih daripada siksaan sebelumnya ketika masih berada di dalam kubur. Allah SWT juga berfirman, "Sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim." Kami akan menyiksa mereka orang-orang munafik sebanyak 2 kali. Kemudian setelah itu mereka akan dikembalikan ke siksaan yang besar. Yang dimaksud 2 kali siksaan ini, para ulama mengatakan siksaan pertama adalah siksaan ketika di dunia, dan siksaan kedua adalah siksaan yang berada di dalam kubur atau alam barzah. Kemudian setelah mereka mengalami siksaan di alam kubur, yuradduna ila 'adzabin 'adzim, mereka dikembalikan ke siksaan yang besar, yaitu siksaan nanti di hari kiamat, tepatnya di neraka. Maka dari kedua ayat itu menunjukkan bahwa setelah orang itu meninggal dunia, mereka akan ditempatkan di alam kubur atau alam barzah dan akan menerima apa yang telah mereka perbuat selama di dunia.
Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum idza mata," sesungguhnya jika salah satu dari kalian sudah mati, "Uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi," maka ditampakkan kepadanya sebuah tempat yang akan menjadi tempat kembalinya, ditampakkannya itu setiap pagi dan sore hari. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia termasuk ahli jannah, maka dia termasuk ahli jannah. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Apabila dia termasuk ahli neraka, maka dia termasuk ahli neraka. Fayuqalu, lalu dikatakan kepadanya, "Hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah." Ini adalah tempat kembalimu sampai nanti Allah membangkitkanmu di hari kiamat. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berada di alam barzakh ditampakkan kepadanya tempat yang kelak mereka akan tempati. Kalau dia termasuk ahli surga, maka akan ditampakkan surga. Tapi kalau dia termasuk ahli neraka, maka dia akan ditampakkan neraka. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda mengenai seorang mukmin yang berhasil menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Rasulullah bersabda, dari atas langit kemudian terdengar suara, "Hambaku ini benar jawabannya, maka berilah dia permadani dari surga. Pakaikanlah kepadanya pakaian surga, dan bukakanlah kepadanya pintu menuju surga. Lalu terciumlah harum semerbak dari surga itu, dan dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah kepadanya seorang laki-laki yang rupawan, yang bagus pakaiannya, serta memiliki wangi yang semerbak. Laki-laki itu mengatakan, bahagialah kamu sebab sesuatu yang telah membahagiakanmu ini. Ini adalah hari di mana kamu dijanjikan untuk bertemu dengan hari ini. Lalu orang mukmin tadi bertanya, siapa kamu? Kenapa rupamu sangat bagus? Laki-laki itu berkata, saya adalah amal solehmu. Kemudian orang mukmin itu berkata, Tuhanku, dirikanlah kiamat karena aku ingin pulang ke keluargaku dan hartaku. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang amalnya baik maka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ketika berada di alam kubur. Allah SWT juga berfirman, Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhanku, lalu dia istiqomah, dia teguh pendirian, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka akan turun kepada mereka malaikat seraya berkata, jangan kamu khawatir dan jangan kamu sedih. Bahagialah kalian sebab mendapatkan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan kehidupan di alam barzakh ini, namun tidak kami sebutkan karena untuk mempersingkat videonya. Jadi setelah kita mengetahui bahwasanya tempat arwah setelah meninggal itu berada di alam barzakh, maka tidak ada arwah-arwah yang gentayangan apalagi merasuki orang. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW, la adwa wala tiyaratah wala hamatah wala sufar. Tidak ada penyakit menular itu, tidak ada dampak dari ziarah anggapan sial, tidak ada kesialan karena burung hamah, dan tidak ada kesialan di dalam bulan Safar. Di antara makna hamah di sini adalah gumah, burung hantu. Dahulu orang-orang ini berkeyakinan jika burung hantu itu bersuara di atas rumah seseorang, berarti salah seorang dari penghuni rumah itu akan meninggal dunia. Lalu Nabi menepis sangkaan seperti itu. Ada juga yang mengatakan, dahulu orang-orang Arab itu berkeyakinan jika ada seorang yang mati dibunuh, maka ruhnya akan menjelma menjadi makhluk yang namanya hamah ini. Hamah ini suka terbang dan berteriak hingga membalaskan dendamnya. Namun keyakinan ini ditolak oleh Nabi dan tidak dibenarkan sama sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya arwah gentayangan itu dalam Islam sama sekali tidak ada. Adapun mengenai fenomena kesurupan yang dialami Linda dalam kasus ini, dugaan yang lebih masuk akal adalah bahwa arwah yang merasuki Linda ini adalah merupakan penjelmaan jin, khususnya jin korin. Jin korin adalah jin yang selalu dekat menyertai seseorang dari lahir hingga kematiannya. Korin inilah yang paham betul dengan kebiasaan dan kepribadian seseorang, sehingga tidak aneh jika dia sanggup menjawab hal-hal yang intim dan bersifat privasi, serta bisa meniru gaya, perilaku, dan cara bicara orang yang disertainya semasa hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad ukila bihi qarinuhu minal jin." Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali dikuasai oleh qarin, pendamping dari bangsa jin. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Para sahabat berkata, begitu juga dengan engkau ya Rasulullah. Qala wa iyaya. Rasulullah bersabda, iya saya juga. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'mununi illa bi khairin. Hanya saja Allah menolongku
sehingga jin itu masuk Islam, maka jin itu tidak memerintahku kecuali dengan kebaikan. Ada yang membacanya fi'il madhi fa aslama, lalu jin itu masuk Islam sehingga dia tidak memerintah kecuali dengan kebaikan. Ada juga yang membacanya fi'il mudhari' mahal rafa fa aslamu, lalu saya selamat sehingga dia tidak memerintah kepadaku kecuali dengan kebaikan. Dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan wa qarinuhu minal malaikah. Tidak hanya qarin dari kalangan jin, melainkan qarin dari kalangan malaikat. Adanya qarin dari jin dan malaikat ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan malaikat qarinnya, malaikat yang menjadi pendampingnya itu berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Allah lalu berfirman, lemparkanlah ke neraka jahanam semua orang-orang yang ingkar dan keras kepala itu. Perintah dengan sewatasnya di sini adalah perintah dari Allah kepada malaikat Raqib dan Atid. Malaikat yang dikenal dengan pencatat amal baik dan buruknya manusia. Manna'il lil khairi mu'tadim murib, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid, yang menjadikan Tuhan lain selain Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Qala qarinu rabbana ma adghaytu walakin kana fi dhalalin ba'id. Setan yang menjadi qarinnya, yang menjadi pendampingnya itu berkata pula, wahai Tuhanku, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Dalam surat Qaf ayat 23-27 ini, Allah dengan tegas menerangkan qarin dari kalangan malaikat yang bertugas mencatat amal manusia dan qarin dari kalangan jin yang bertugas menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaittanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari dzikir Rahman, yaitu Al-Quran, maka kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Lalu setan itu menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi bisa saja Silinda dalam kasus ini kesurupan jin qarin yang menyertai Vina selama hidupnya. Terus kalau memang begitu, apakah bisa dibenarkan kalau jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia atau disebut juga dengan istilah kesurupan, sebagaimana yang telah banyak diberitakan oleh orang-orang di berbagai media akhir-akhir ini? Lalu bagaimana Islam memandang kesurupan? Imam Al-Asy'ari berkata, Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memakan barang riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gila. Imam Al-Qurtubi menuturkan, ayat ini menjadi bukti atas kesalahan orang yang berpendapat bahwa kesurupan itu tidak ada. Jadi kesimpulannya, kesurupan arwah orang yang sudah meninggal seperti dalam kasus ini sama sekali tidak dibenarkan. Namun bisa jadi itu hanya kesurupan jin qarin yang selama ini menemaninya. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan sebelum kita tutup videonya, kita doakan untuk almarhum Vina, semoga dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam barzah sana. Al-Fatihah.